Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyil matin, al-malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammad Sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah sebagai bentuk penghambaan kita yang sejati kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dalam segala keadaan dan kondisi.
Ketika ditimpa bencana dia tetap bersyukur, dan ketika diberikan nikmat dia terus bersyukur kepada Allah tanpa melupakan Allah dalam keadaan apapun. Ketahuilah kalimat tahmid, ungkapan rasa syukur, ini merupakan kalimat pertama yang akan diucapkan oleh ahli syurga ketika menginjakkan kaki mereka di lantai istana syurga. Allah berfirman, wa qalu alhamdulillah alladzi sadaqana wa'adahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannah haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Karena itu kita pantaskan diri kita sebagai ahli syurga dari bab tahmid, bersyukur selalu kepada Allah dalam setiap keadaan. Tidak lupa khatib mengingatkan untuk kita selalu berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang selalu merindukan kita walaupun tidak pernah bertemu dengan kita. Beliau sangat ingin melihat kita sejahtera, aman, tentram. Azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amat penyayang kepada kita walaupun tidak pernah bertemu langsung dengan kita. Adakah kita membalas perhatian beliau tersebut dengan sewajarnya? Maka kirimkanlah selalu selawat kepada beliau setiap hari, jangan hanya di hari Jumat. Setiap hari minimal 10 kali, di pagi hari 10 dan di sore hari 10 kali. Semoga dengan selawat yang kita lantunkan tersebut kita akan memperoleh syafaatnya kelak di hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Di dalam kitab Mu'jamus Shaghir karya Imam At-Tabarani dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thauban Al-Hijazi. Beliau satu ketika tidak pernah lagi hadir di belakang Nabi, menjadi makmum dalam setiap salat 5 waktu Nabi, sehingga Nabi bertanya-tanya, di mana Thauban? Setelah beberapa hari kemudian Thauban muncul. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ma bika? Ma ghayyara launuk?" Ada apa yang terjadi padamu wahai Thauban? Apa yang membuat raut wajahmu berubah seperti ini? Dalam keadaan pucat pasi, Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, saya tidak sakit, saya tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja beberapa hari terakhir ini dan puncaknya semalam, saya selalu teringat dan terngiang-ngiang dalam ingatanku untuk selalu bertemu denganmu. Tetapi entah kenapa semalam saya berpikir, jika sekiranya salah seorang di antara kita dipanggil oleh Allah duluan, adakah saya akan bisa berjumpa lagi denganmu? Kalau di dunia seperti ini saya akan bela-belain datang untuk melipur lara, melepaskan kerinduan bertemu denganmu. Terpenuhi hasrat kerinduanku dan saya kembali tenang. Tetapi nanti di akhirat, adakah kita akan bisa berjumpa ya Rasul?" Katakanlah si Thauban, siapalah si Thauban ini? Masuk ke dalam surga juga, tetapi di pojok surga yang sebelah mana dia akan tempati, sementara engkau bersama para nabi-nabi di derajat yang sangat tinggi. Adakah kami bisa berjumpa denganmu? Rasulullah tertegun mendengar curhatan Thauban. Beliau tidak bisa menjawab sampai turun surat An-Nisa ayat 69 menjawab keresahan Thauban. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang mentaati Allah dalam segala keadaan, mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan diberikan nikmat membersamai para nabi. Bukan hanya aku, bukan hanya Rasulullah, para nabi dia akan ketemu di akhirat nanti, para syuhada, para salihin, para siddiqin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka-mereka yang diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kalian akan bertemu dengan mereka semua. Maka seketika itu Thauban menjadi tenang. Bilal bin Rabah, ketika beliau menghadapi kenyataan berpisah dengan Rasulullah, tidak sanggup hidup di Madinah,
Saat Abu Bakar mengirimkan ekspedisi pasukan ke arah Syam, Bilal turut serta dengan pasukan tersebut dan kemudian tidak balik lagi ke Madinah. Beliau tidak sanggup hidup di Madinah tanpa kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti setiap hari yang dia lalui. Sampai suatu ketika Rasulullah datang dalam mimpi Bilal. Rasulullah mengatakan kepada Bilal dalam mimpinya, "Tega nian kau wahai Bilal, meninggalkan aku begitu lama." Saat Bilal bin Rabah terkejut dari tidurnya, dia tidak menunggu. Dia langsung bersiap-siap untuk balik ke Madinah. Tempat yang pertama beliau kunjungi adalah menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu mencurahkan segala unek-uneknya dan perasaannya. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundak Bilal. "Ya Bilal, akhirnya kau datang juga. Sudikah kau mengumandangkan azan seperti yang kau kumandangkan di masa Rasulullah masih hidup?" Ternyata yang meminta dan menepuk pundak Bilal tersebut tidak lain adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi dengan segala hormat Bilal mengatakan, "Mohon maaf Amirul Mukminin, jangan paksa saya untuk kumandangkan azan lagi. Mohon maaf." Tiba-tiba ada dua orang anak menarik-narik baju Bilal. "Wahai paman, sudikah kau kumandangkan azan seperti di zaman datuk dan kakek kami masih hidup? Kami rindu mendengarkan alunan suara indahmu ketika azan." Melihat cucu Rasulullah Hasan dan Husain yang meminta, Bilal bin Rabah tidak sanggup menolaknya. Karena menurut beliau mengecewakan cucu baginda Rasulullah sama dengan mengecewakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun dengan terpaksa naik ke atas mi'dzanah mengumandangkan azan. "Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah." Seketika itu Madinah menjadi gempar. Semua orang terdiam. Mereka langsung teringat, kumandang suara azan yang seperti ini tidak ada kecuali di zaman Nabi. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan hidup dari kuburnya? Sehingga orang-orang satu Madinah itu berbondong-bondong datang ke Masjid Nabawi, termasuk kaum ibu-ibu dan perempuan. Mereka mengira Rasulullah bangkit lagi dari kuburnya seperti halnya para nabi yang pernah dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Tapi ternyata tidak. Itu adalah suara Bilal, dan Bilal benar mengumandangkan azan tersebut. Tetapi ketika mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau tidak sanggup melanjutkan kalimat tersebut. Beliau pingsan, terjatuh pingsan di atas mi'dzanah, sehingga sahabat yang berada di bawah tergopoh-gopoh membopong beliau turun ke bawah. Begitu siuman Bilal mengatakan, "Sudah aku katakan jangan paksa saya untuk kumandangkan azan, saya tidak sanggup." Tahu nggak kalian kenapa? Karena setiap saya mengumandangkan azan 5 waktu, saya melihat Rasulullah dari atas mi'dzanah itu keluar dari rumahnya, keluar dari kamarnya menuju ke mihrab. Tapi kali ini saya tidak melihat sosok yang mulia itu, sehingga saya tidak sanggup dan saya pun pingsan. Bilal bin Rabah, tanda cinta dan kerinduan beliau kepada baginda Rasulullah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saya pernah, kata beliau Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kuntu abitu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah nginap di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga suatu malam sebelum subuh tiba beliau bangun, saya sediakan satu bejana air untuk wudu beliau. Melihat ketulusan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Sal ma syi'ta ya Rabi'ah, minta apa yang kau inginkan saat ini." Saat-saat yang mustajab, saat sahur, minta apa yang kau inginkan saat ini wahai Rabi'ah, insyaallah Allah akan ijabah. Seketika itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak menunda-nunda kesempatan emas tersebut. Yang beliau minta bukan kekayaan, kedudukan, apa-apa yang bersifat duniawi, tidak. Beliau minta, as'aluka ya Rasulullah murafaqataka fil jannah. Aku minta dengan tulus dan ikhlas ya Rasul, mohon kiranya izinkan aku menemanimu
di dalam surga kelak. Seperti halnya di dunia ini aku bisa menjadi khadimmu, silakan suruh saya apa saja. Demikian juga aku inginkan di dalam surga nanti mendampingimu dan tidak jauh-jauh darimu. Kata Rasulullah, awa ghaira dzalika, enggak ada enggak permintaan yang lain? Enggak ada, itu aja ya Rasul. Maka Rasulullah closing statementnya, idzan a'inni ala dzalika bi kathratis sujud, akhir hadis. Kalau begitu, bantu aku untuk memenuhi hasrat keinginanmu untuk perbanyakkan sujud. Sujud yang dimaksud dalam hadis ini adalah salat-salat sunnah, duha, tahajud, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir, kisah Umar bin Khattab. Ekspresi rasa cinta Umar bin Khattab kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karangan Imam Az-Zahabi menceritakan dengan panjang lebar kisah syahidnya Umar bin Khattab. Beliau ketika itu jadi imam pada saat salat subuh, namun ada seorang munafik, seorang yang pura-pura masuk Islam, Abu Lu'lu' al-Majusi, salat persis di belakang beliau. Ketika Umar Amirul Mukminin sujud, dia bangkit mengeluarkan pisau bermata dua dan kemudian menikam panggul dan pinggung Umar bin Khattab. Darah mengucur deras. Umar bin Khattab termasuk seorang yang fisiknya sangat kuat. Sebenarnya kalau orang biasa saja bisa meninggal di tempat saat itu. Tetapi Umar bin Khattab mampu bertahan 3 hari 3 malam. Di hari terakhirnya, di malam terakhirnya dia akan dipanggil oleh Allah. Dia utus anaknya Abdullah ibn Umar, pergi kau ke Sayyidatuna Aisyah, mintakan izin kepada Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, tolong kalau Umar bin Khattab meninggal, dan jangan sebut Amirul Mukminin sebab Umar bukan siapa-siapa lagi. Kalau meninggal Umar bin Khattab, tolong izinkan wasiat ini agar dia sudi. Aisyah mengizinkan untuk dikuburkan di samping ayahnya Abu Bakar As-Siddiq dan suaminya kekasih kita semua Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu kalau kita masuk dari arah Babus Salam di Masjid Nabawi, kita akan menemui kubur Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab terakhir. Dan Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah mengizinkan. Awalnya Sayyidatuna Aisyah mengatakan, sebenarnya saya ingin dikuburkan di samping ayahku dan suamiku tercinta. Tetapi demi ithar kepada Umar bin Khattab, silakan wasiat itu jalankan kalau dia nanti meninggal dunia. Begitu sampai berita ini dari Ibnu Umar, anaknya, kepada Umar, seakan dia tidak ingin lagi hidup lama-lama, pingin langsung ketemu dengan Allah dan berdampingan dengan kekasih dan sahabat beliau dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu ekspresi cinta dan kerinduan para sahabat Nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya untuk kita semua, seperti apa rasa cinta kita dan kerinduan kita, ekspresinya seperti apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan kalau kita ditanya mengatakan kami cinta kepada Rasul, pertanyaan berikutnya adalah apa buktinya? Apa tanda-tandanya? Ma hubbuka lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma alamatuhu? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah begitu cinta dan sayang kepada kita. Saking sayangnya kepada kita, saking rindunya beliau kepada kita walaupun tidak pernah bertemu. Dan saking beliau ingin kebaikan kepada kita, ketika Allah memberikan 2 opsi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, silakan pilih antara syafaat atau 50% umatmu masuk surga langsung. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaat. Kenapa? Karena dengan syafaat bisa jadi lebih dari 50% dari umatnya masuk surga. Bukan hanya 50%. Dengan syafaat Nabi, syafaatul uzma wa syafaatul kubra, bisa jadi 99% umatnya masuk surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa bahwa syafaat Nabi itu hanya diperuntukkan kepada ahlut taqwa, orang-orang saleh. Syafaat baginda Nabi SAW meliputi semua umatnya, hatta pendosa dan pemaksiat sekalipun.
asalkan mereka wafat dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib menutup khutbah kedua ini dengan doa, khatib ingin menyampaikan beberapa ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatnya. Yang pertama, suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia akan memperoleh syafaatmu pada hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam terus menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Orang yang akan berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat kelak adalah mereka yang selalu mengucapkan, berzikir, mengamalkan kalimat tauhid. La ilaha illallah dari lubuk hati dia yang paling dalam. Bukan karena mengejar target, bukan karena faktor ini dan itu enggak enakan, tetapi semata-mata ingin mentauhidkan Allah, menghadirkan syarat-syarat dan rukun tauhid tersebut dalam dirinya. Kemudian dia amalkan dan dia terus selalu berzikir dengan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi syafaati yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku kelak pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat kepadaku. Sehingga itu kalau kita mendengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam diucapkan, jangan sungkan-sungkan dan jangan tertahan-tahan untuk segera langsung berselawat. Karena orang yang paling bakhil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan namaku tapi dia tidak sambut dengan selawat. Yang ketiga adalah ketika kita mendengarkan seruan azan seperti tadi. Rasulullah bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athahu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halat lahu bi syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa setiap kali selesai seruan azan dikumandangkan, dia berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu perbanyakkanlah selawat. Di era digital ini mungkin kita bisa melalui platform media sosial atau berbagai konten-konten kreatif untuk mengajak saudara-saudara kita untuk selalu berselawat sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara istiqamah dan konsekuen. Dan terakhir adalah dukung dakwah Islam ini yang diperjuangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik menjadi relawan apapun atau menjadi anggota DKM dan seluruh kegiatan-kegiatan Islami, niatkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agar Islam ini menyebar dan kekal bertahan sepanjang zaman. Ala fasallu wa sallimu ala al-hadi al-bashir was-siraj al-munir Muhammad ibn Abdullah al-Bashir. Faqala tabaraka wa ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira adada ma ahata bihi ilmuka wa khatta bihi qalamuka wa ahsahu kitabuk wardallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an as-sahabati ajma'in wa an at-tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal المؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا الله. اللهم أطعم جوعاهم واسق عطشاهم واقص عراهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم كن معهم عونا ونصيرا وظهيرا برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا ترفع للصهاينة المجرمين الظلمة القتلة راية في غزة ولا تحقق لهم غاية وأرنا فيهم آية وعجائب قدرتك يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله